Jadi, sistem keuangan modern yang terjadi sekarang ini yang hanya mencari profit untuk keuntungan segelintir elit yang telah diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena bahkan negara dengan utang terbanyak adalah si adik kuasa Amerika Serikat. Disusul dengan China, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Kok bisa ada uang sih? Gue mau ngasih tahu sejarah uang di dunia yang bikin otak agak angus sedikit. Tahu nggak? Ternyata uang yang ada di dompet kita itu sebenarnya adalah utang. Ya, jadi uang yang dicetak oleh negara adalah utang yang nggak akan mampu dibayar sampai kapanpun. You pay taxes because you're working for money. Then they tell you to save money. So let's say you save $1 US, 1 yen. You get lent out. So they want you to save money. Istilahnya tuh gali lubang tutup lubang. Karena pada dasarnya utang yang dimiliki negara itu melebihi dari uang yang beredar. Coba kita buka usdebtclock.org. Kita bisa lihat data utang setiap negara. Bahkan negara dengan utang terbanyak adalah si adik kuasa Amerika Serikat. Disusul dengan China, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Pertanyaannya, negara itu utang sama siapa? Siapa yang memberi utang pada negara-negara adik kuasa? Kalau Amerika yang adik kuasa aja berutang 36,57 triliun US dollar atau setara 573.000 triliun rupiah, berarti ada yang lebih adik kuasa dari si adik kuasa. Semua data ada di depan mata kita. Indonesia masih mending. Pada saat video ini dibuat, utangnya jangan salahkan ekonom, jangan salahkan akademisi. Mereka kan pinter-pinter, nggak mungkin mereka salah semua. Ini bukan soal salah atau benar, bukan soal pinter atau bodoh, tapi soal sistem yang diterapkan oleh segelintir elit untuk menguntungkan para elit dengan merugikan umat lain di dunia. Justru, kalau lu seorang akademisi, lu harus patuh sama sistem yang udah dibuat. Kalau nggak nurut, maka lu nggak akan dapat ijazah. Inilah pola yang telah diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia. Oke, biar nggak makin bingung, di video ini gue nggak mau bahas utangnya. Gue cuma mau bahas dulu terciptanya uang. Sekarang kita mundur ke belakang dulu. Kenapa bisa ada uang di dunia ini? Bagaimana asal-muasalnya? Pernah nggak sih lu kepikiran, kok bisa ya ada benda kayak gini buat bayar-bayar? Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin sejarah terciptanya uang di dunia ini. Ternyata perjalanannya panjang dan penuh scam. Jauh banget sebelum ada kartu kredit, e-wallet, apalagi kripto, transaksi antar manusia itu ya barter. Tukeran barang langsung. Lu punya kambing, gue punya beras. Ya udah tukeran. Pendengarannya sederhana ya, tapi coba deh bayangin ribetnya. Misalnya lu butuh paku, tapi lu cuma punya ikan. Nah, lu harus cari orang yang punya paku dan butuh ikan. Kalau nggak ketemu yang pas, ya nggak jadi deh transaksinya. Belum lagi masalah nilai yang nggak jelas. Satu kambing nilainya berapa karung beras? Atau berapa ekor ayam? Susah kan ngukurnya secara adil? Nah, karena keribetan inilah manusia mulai mikir cara yang praktis buat tukar-menukar. Otak manusia emang encer. Mereka selalu berkembang dalam setiap tekanan keadaan. Mereka mulai nyari benda-benda yang diterima banyak orang dan punya nilai tertentu buat jadi alat tukar yang lebih umum. Contohnya nih, di beberapa tempat ada yang pakai cangkang kuku. Bentuknya kecil, gampang dibawa, dan lumayan banyak ditemuin. Jadi orang-orang sepakat kalau cangkang ini punya nilai. Ada juga yang pakai biji kakao, terus teh yang dikeringkan, bahkan hewan ternak kayak sapi atau unta. Hewan ternak ini lumayan praktis karena bisa sekaligus jadi aset. Intinya benda-benda ini punya nilai karena berguna, langka, atau diterima secara luas oleh masyarakat setempat. Lama-kelamaan, orang makin sadar kalau logam mulia kayak emas dan perak itu punya banyak keunggulan buat jadi alat tukar. Pertama, nilainya stabil dan cenderung tinggi. Kedua, awet, nggak gampang rusak.
Ketiga, gampang dibagi-bagi jadi ukuran yang lebih kecil, tanpa kehilangan nilainya. Keempat, gampang dikenali. Maka dari itu, dimulailah babak baru. Emas dan perak mulai jadi primadona sebagai alat tukar. Akhirnya muncul para bankir menawarkan solusi dengan menjual emas. Bentuknya macam-macam. Ada yang batangan, ada juga yang udah dicetak jadi koin dengan cap tertentu buat nunjukin berat dan kemurniannya. Koin emas dan perak ini jadi cikal bakal alat transaksi yang lebih modern dan memudahkan banget transaksi skala besar maupun kecil. Tapi berhubung emas terkesan tidak praktis dan rawan dicuri, mereka para bankir menawarkan solusi lagi dengan memberikan jasa penitipan emas lalu menukarnya dengan uang kertas atau IOU. Awalnya, bank menjadi tempat penitipan emas para nasabah. Semua orang pada berdatangan menukar emasnya dengan IOU atau uang kertas yang kita sebut sekarang ini. Karena mereka menganggap uang kertas itu setara dengan emas yang dititipkan di bank. Semakin lama, orang terbiasa membawa uang daripada membawa koin emas. Jadi cukup bawa uang kertasnya aja yang nilainya setara dengan emas yang dia simpan. Konon, uang kertas pertama di dunia muncul di China sekitar abad ke-7. Bentuknya masih sederhana banget, tapi idenya brilian. Nah, lama-kelamaan, bank di Eropa juga mulai ngeluarin uang kertas sendiri. Pemerintah akhirnya ngambil alih dan mencetak uang kertas yang berlaku secara nasional. Uang kertas ini lebih ringan dan praktis buat transaksi sehari-hari. Meskipun awalnya banyak yang nggak percaya. Karena cuma terbuat dari kertas doang. Nah, inilah persepsi yang dikembangkan orang. Kertas yang nggak ada nilainya itu, jika yang menerbitkan adalah bankir, jadi bernilai sama dengan emas. Padahal orang nggak pernah lihat emasnya di mana dan seberapa banyak. Keren ya mereka, bisa menciptakan kertas yang sama nilainya kayak emas. Maka terjadilah problem besar sampai sekarang, yang mengubah regulasi dunia untuk selamanya. Para bankster itu akhirnya terus-terusan nyetak uang kertas, tanpa peduli ada yang nitip emas atau enggak. Karena kan pada awalnya orang mengira uang kertas itu adalah emas yang mereka titipkan. Sampai sekarang, uang kertas dan koin masih jadi alat pembayaran yang umum. Tapi, teknologi terus berkembang pesat. Uang yang kita bawa-bawa masih kurang praktis dan rawan dicuri. Maka, bankir menawarkan solusi lagi dengan menitipkan uang nasabah, lalu menukarnya dalam digit-digit komputer, menggunakan kartu atau yang kita kenal dengan kartu kredit, kartu debit, yang bikin transaksi lebih ringkas. Tinggal gesek atau tap, beres. Terus muncul juga uang elektronik atau e-wallet yang makin populer di area digital ini. Tinggal buka aplikasi di smartphone, transfer. Bahkan sekarang lagi ramai banget soal cryptocurrency, kayak Bitcoin dan kawan-kawannya. Ini nih bentuk uang digital yang lebih terdesentralisasi. Jadi, kalau dilihat dari sejarahnya, dari awal barter ke konsep transaksi emas, ini tuh udah jauh banget dari konsep awal yang sebenarnya uang adalah emas yang dititipkan di bank. Kekacauan hanya akan muncul jika semua orang berbondong-bondong ke bank ingin mengambil uang mereka atau emas yang dia titipkan. Oke, sekarang kita pakai data. Kita bisa lihat jumlah uang yang beredar di Indonesia adalah 9.232 triliun. Sedangkan backup emas yang tercatat adalah 2.600 ton. Atau jika dirupiahkan, hanya 5.057 triliun. Artinya, uang yang beredar 4.175 triliun nggak ada emasnya dong. Alias, nyetak uang modal dengkul. Lah, Amerika lebih parah lagi. Uang yang beredar 6,4 triliun USD. Sedangkan, emas yang dicadangkan hanya 8.133 ton. Atau 936 juta USD. Nggak ada hubungannya sama emas yang disimpan dan uang yang diedarkan. Nyimpen emas cuma sekedar nyimpen, nyetak uang jalan terus. Sistem keuangan modern inilah yang telah diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia. Baru ketahuan bohongnya jika semua orang di seluruh dunia ini mengambil uangnya di waktu yang bersamaan. Banknya jadi bangkrut. Sekarang mari kita dalami lagi akar historis tentang uang dan bank, serta motivasi di balik semua ini. Bank atau banks bahasa Inggris yang berasal dari Italia yaitu banca, atau yang berarti bangku. Zaman dulunya, kuil-kuil dipenuhi pendeta merangkap bankir. Mereka berdagang di sekeliling kuil dengan menaruh bangku penukaran uang emas. Bangka, bank.
Mereka sebetulnya nggak peduli Tuhan mana yang disembah. Yang penting para jemaat di kuil itu mau berdagang sama mereka. Jemaat yang datang menjadi nasabahnya. Itulah aktivitas yang terjadi di semua tempat-tempat peribadatan kuno. Kita sama-sama tahu bahwa Ka'bah dulunya sebelum periode Islam adalah tempat pemujaan berhala, sebelum akhirnya berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sendiri mengajarkan larangan sistem riba, alias praktek membungakan uang. Para bankir-bankir menaruh bangku-bangku di tempat kuil peribadatan. Apapun agamanya, apapun Tuhannya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa jika orang-orang datang menarik uangnya di waktu yang bersamaan, mereka mengamuk, lalu membalikan bangku-bangkunya. Bankrupt atau bangkrut. Buat rekan-rekan yang beragama Kristen, pasti mengetahui kisah Nabi Isa atau Yesus menjungkir balikan bangku-bangku tempat berdagang di tempat ibadah. Bankrupt. Nabi Isa atau Yesus membangkrutkan para bankir. Jadi, sistem keuangan modern yang terjadi sekarang ini yang hanya mencari profit untuk keuntungan segelintir elit yang telah diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena ajaran agama melarang sistem yang menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat lain di dunia. Itulah sistem uang kertas yang ada di dompet kita yang telah didesain oleh para bankster. Perjalanan panjang dan super seru dari terciptanya uang di dunia, dari ukuran kambing sampai kripto. Ternyata sejarahnya menarik banget kan? Gimana? Jadi lebih paham kan kenapa kita sekarang pakai uang kertas dan uang digital? Gua harap semoga video ini bisa nambah wawasan kalian. Coba deh kalian komen di bawah. Menurut kalian bentuk uang di masa depan tuh bakal kayak gimana ya nanti? Mungkin berupa chip implan yang dimasukin ke dalam tubuh? Thanks, see you next video.